Halo semua, saya akan mempresentasikan tentang perilaku konsumen pada pengaruh internal untuk mata kuliah perilaku konsumen dengan dosen pengampu saya, Pak Mas Agus Lukman. Di sini ada data saya sebagai presenter. Saya Arya Dharma Wijaya, mahasiswa Universitas Dian Nusantara dengan NIM 111222007, Prodi Manajemen. Kita masuk ke pengertian perilaku konsumen pada internal. Kita harus mengetahui apa sih itu perilaku konsumen. Perilaku konsumen adalah proses dan aktivitas yang dilakukan seseorang dalam mencari, memilih, membeli, menggunakan, serta mengevaluasi produk dan jasa untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka. Melihat dari berbagai sisi, perilaku konsumen mencakup tindakan fisik dan proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi bagaimana konsumen dapat memanfaatkan barang atau jasa. Secara sederhananya, perilaku konsumen juga dapat diartikan sebagai studi tentang bagaimana individu, kelompok, atau organisasi memilih, membeli, menggunakan, dan mengevaluasi produk atau jasa. Lalu juga kita dapat menentukan strategi yang efektif. Dengan memahami perilaku konsumen, membantu perusahaan merancang strategi pemasaran yang tepat, seperti kapan waktu yang paling baik untuk memberi diskon atau menyesuaikan produk agar sesuai dengan kebutuhan konsumen. Lalu juga kebijakan publik yang relevan. Pemahaman akan perilaku konsumen juga membantu pembuat kebijakan publik dalam merencanakan kebijakan yang relevan, serta mendukung penyebaran ide atau pemasaran sosial secara lebih efektif. Dan juga ada tingkatan kepuasan pelanggan. Dengan memahami perilaku konsumen, pemasar dapat mengembangkan produk, menetapkan harga, memilih kemasan, dan merancang promosi yang tepat sehingga dapat meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Nah, setelah kita mengetahui tentang perilaku konsumen, kita akan masuk ke bagian perilaku konsumen pada internal. Faktor dari dalam diri konsumen yang mempengaruhi keputusan pembelian disebabkan oleh beberapa aspek, seperti sumber pengaruh. Kalau dari sisi internal, itu ada dari dalam diri sendiri, seperti psikologis atau emosial. Kalau dari eksternal, itu ada dari lingkungan luar, seperti budaya dan sosial. Lalu juga ada aspek contoh faktor. Dari internal, ini ada motivasi, sikap, persepsi, dan gaya hidup. Kalau dari eksternal, itu ada budaya, kelas sosial, dan keluarga. Lalu juga ada aspek pengaruh pada keputusan. Dari sisi internal ada preferensi pribadi dan kebutuhan. Sedangkan eksternal ada dari tekanan sosial dan norma lingkungan. Nah, kita akan masuk ke faktor internal utama yang mempengaruhi perilaku konsumen. Yang pertama, ada persepsi. Apa itu persepsi? Persepsi adalah proses di mana konsumen mengorganisasi, menginterpretasi, dan memberi makna terhadap informasi yang diterima tentang produk atau jasa. Persepsi ini dipengaruhi oleh pengalaman, informasi, dan citra merek yang membentuk pandangan konsumen. Persepsi dan keputusan pembelian. Persepsi menentukan bagaimana konsumen menilai keunggulan, kualitas, dan manfaat produk, sehingga mempengaruhi keputusan untuk membeli atau tidak. Persepsi positif dapat meningkatkan minat beli, sedangkan persepsi negatif dapat menurunkan minat tersebut. Lalu ada kedua, itu ada proses belajar konsumen. Pembelajaran adalah perubahan perilaku konsumen yang terjadi sebagai hasil dari pengalaman dan interaksi dengan produk atau merek. Konsumen belajar dari pengalaman langsung, pengamatan, atau informasi yang diterima sehingga mempengaruhi preferensi dan keputusan pembelian berikutnya. Di sini ada pengaruh pengalaman sebelumnya. Pengalaman positif akan memperkuat loyalitas dan kecenderungan membeli ulang.
Sedangkan jika pengalamannya negatif, otomatis konsumen akan beralih ke produk yang lain. Lalu yang ketiga ada sikap konsumen. Sikap adalah penilaian konsumen yang relatif konsisten terhadap suatu produk, merek, atau perusahaan. Sikap mencerminkan perasaan, keyakinan, dan niat untuk bertindak yang terbentuk dari pengalaman, informasi, dan nilai-nilai konsumen. Peran sikap dalam keputusan pembelian. Sikap mempengaruhi bagaimana konsumen merespon produk atau merek. Sikap positif dapat meningkatkan kemungkinan pembelian, sedangkan juga negatif akan menghambat keputusan pembelian. Lalu keempat ada motivasi. Motivasi adalah dorongan atau keadaan dalam diri seseorang yang mendorong keinginan dan aktivitas untuk mencapai tujuan tertentu, seperti membeli produk atau jasa guna untuk memenuhi kebutuhan dan memperoleh kepuasan. Motivasi dapat bersifat rasional maupun emosional. Di sini motivasi terbagi menjadi 3. Ada motivasi intrinsik. Misalnya seorang siswa membeli buku referensi untuk meningkatkan nilai ujian. Yang kedua ada motivasi emosional. Contohnya itu konsumen merasa santai setelah berkunjung ke spa atau bersemangat setelah menonton pertandingan bola basket yang disukai. Yang ketiga ada motivasi intrinsik. Seperti karyawan yang membeli pakaian bermerek untuk meningkatkan citra profesional. Faktor psikologis tambahan. Yang pertama adalah cermin diri. Kepribadian adalah karakteristik psikologis yang unik dan relatif konsisten yang membedakan satu individu dengan individu lainnya. Preferensi produk. Kepribadian mempengaruhi preferensi dan cara konsumen memilih produk atau merek tertentu. Misalnya, orang dengan kepribadian ekstrovert cenderung tertarik dengan produk yang bersifat sosial dan trendy. Sementara dengan individu yang introvert, lebih memilih produk yang fungsional dan sederhana. Kepribadian yang unik ini mencerminkan keragaman perilaku konsumen. Lalu yang kedua ada gaya hidup yang mencerminkan diri. Gaya hidup seseorang mencerminkan pola aktivitas, minat, dan opininya dalam kehidupan sehari-hari. Ini menunjukkan bagaimana mereka menghabiskan waktu dan sumber daya, serta nilai-nilai yang mereka anut. Gaya hidup mempengaruhi pilihan produk. Gaya hidup sangat mempengaruhi jenis produk dan merek yang dipilih konsumen. Misalnya, konsumen dengan gaya hidup sehat cenderung memilih produk makanan, olahraga. Sementara konsumen yang aktif secara sosial mungkin lebih memilih produk, teknologi, komunikasi, dan fashion terkini. Memahami gaya hidup kunci strategis pemasaran. Dengan memahami gaya hidup konsumen, pemasar dapat merancang produk, pesan, dan kampanye yang lebih relevan dan menarik bagi target pasar mereka. Hal ini dapat meningkatkan keefektifan strategi pemasaran secara keseluruhan. Contoh pengaruh internal dalam keputusan pembelian. Seperti ada contoh nih kasus mahasiswa membeli sepatu olahraga merek Nike yang mahal. Di situ ada motivasi. Kenapa dia membeli itu? Karena ingin tampil keren dan percaya diri. Yang kedua ada persepsi. Merek Nike ini berkualitas dan bergengsi. Ketiga ada sikap. Sikap positif karena pengalaman teman yang sebelumnya sudah menggunakan. Lalu yang keempat ada kepribadian dan gaya hidup. Tipe aktif, sporty, dan sesuai gaya hidup. Dan yang terakhir, kita akan masuk kesimpulan. Pengaruh internal sangat penting dalam memahami perilaku konsumen karena berasal dari dalam diri individu. Faktor-faktor ini mencakup motivasi, persepsi, pembelajaran, sikap kepribadian, dan gaya hidup. Faktor-faktor ini mempengaruhi bagaimana konsumen mengenali kebutuhan, mengevaluasi alternatif, dan mengambil keputusan pembelian. Dengan memahami pengaruh internal, pemasar dapat menyusun strategi yang lebih tepat sasaran untuk menarik dan mempertahankan pelanggan. Strategi pemasaran efektif harus mempertimbangkan bagaimana faktor-faktor internal ini membentuk perilaku konsumen dan keputusan pembelian mereka.
Sebagai contoh, jika pemasaran memahami bahwa konsumen termotivasi oleh gaya hidup sehat, mereka dapat merancang produk dan pesan pemasaran yang sesuai dengan motivasi tersebut. Atau jika mereka tahu bahwa konsumen memiliki persepsi tertentu tentang merek mereka, mereka dapat menggunakan strategi branding yang tepat untuk mempengaruhi persepsi tersebut. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.